Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Injil yang akan kita dengarkan dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Kita dengarkan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu Yesus berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari, hari ini Yesus mempertegas siapa pribadinya yang sesungguhnya. Walaupun Yesus sudah mengungkapkan pribadi sesungguhnya bahwa dia adalah roti hidup yang memberikan kehidupan, memberikan keselamatan kekal supaya juga dunia hidup, tetapi tampaknya banyak orang yang percaya, banyak murid-murid itu ragu, bahkan menganggap perkataan Yesus keras dan banyak yang tidak lagi mau mengikuti dia. Maka Yesus menantang 12 muridnya dengan mengatakan, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Tetapi Petrus mengatakan, "Tuhan, kepada siapakah kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Jadi Petrus dengan sangat tegas, jelas mengatakan Yesus ini adalah yang kudus, yang datang dari Allah. Tidak ada tempat lain di mana kita menyandarkan harapan. Nasib kita hanya Yesus. Itu kata-kata Petrus yang mewakili kedua 11 temannya atau 11 murid yang lain. Dan sesungguhnya kata-kata Petrus adalah juga iman gereja Katolik, iman kita. Nah, saudara-saudari, mengimani Yesus tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Karena Yesus ingin supaya kita betul-betul serius mengimani dia. Jangan setengah-setengah hati. Maka Yesus menantang para murid, "Adakah kamu tidak mau pergi juga? Kalau kamu ragu, pergilah. Jangan setengah-setengah. Tinggalkan saya." Tapi Petrus dan teman-temannya dengan keyakinan, dengan ketegasan mengatakan, "Tidak, Engkau ini yang kudus, datang dari Allah. Tidak ada tempat lagi bagi kami untuk menyandarkan harapan dan nasib kami." Saudara-saudari, iman Petrus akhirnya betul-betul tampak di dalam pelayanannya. Itu nyata dalam bacaan pertama hari ini, Kisah Rasul bab 9 ayat 31 sampai 43. Ketika ia bersama dengan temannya berkunjung ke kota Lida dekat kota Saron
dikatakan dia melakukan perbuatan besar, mewartakan Kristus yang bangkit mulia, dan di sana mereka itu menyatakan kemuliaan Tuhan dengan mukjizat penyembuhan salah seorang daripada warga Lida yang bernama Eneas. Eneas ini itu mengalami kelumpuhan selama 8 tahun, dan kedatangan Petrus bersama dengan teman-temannya membawa berkat. Di sana Petrus memberikan kesaksian akan Kristus yang hidup, Kristus yang mulia, Kristus yang bangkit yang mereka alami dalam hidup ini. Dan Petrus mendoakan Eneas, dan Eneas itu mengalami kesembuhan. Demikian juga di kota Yope dekat kota Lida. Petrus bersama dengan teman-temannya berkunjung ke sana, mewartakan Kristus, mengajari banyak orang, memberikan kesaksian. Dan mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah juga mulai percaya sana, dan mereka menceritakan bagaimana seorang wanita yang begitu baik, yang begitu murah hati, penuh pelayanan, penuh karitas, perbuatan baik, tetapi mengalami sakit keras dan baru saja meninggal, bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Tabita ini itu sangat disayang oleh masyarakat karena tidak hanya mengimani Yesus, tetapi sungguh-sungguh tampak dalam perbuatan nyata, banyak melayani orang susah, orang kecil, orang miskin, bahkan dikatakan para janda-janda yang susah hidupnya banyak diberikan pakaian, ditolong dengan makanan dan macam-macam. Tetapi ketika Dorcas meninggal, banyak yang menangisi kepergiannya, mereka seakan-akan tidak rela Dorcas meninggalkan mereka. Karena itu murid-murid yang ada di Yope mengatakan, panggillah Petrus, berdoalah untuk kami, berdoalah untuk orang yang kami cintai ini. Dan ketika Petrus berdoa, saat itu juga dikatakan Dorcas bangkit dan membuka matanya. Hal itu tampak dengan kata-kata di dalam ayat yang ke-40. Petrus berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Nah, peristiwa ini, dua peristiwa mulia, dua peristiwa yang sangat menghebohkan masyarakat Lida dan masyarakat Yope, membuat banyak masyarakat, banyak orang semakin percaya karena pewartaan dan kesaksian para rasul, khususnya Petrus. Apa yang bisa kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari? Bahwa ternyata iman itu perlu diwartakan. Sebab dengan mewartakan iman, memberikan persaksian tentang iman, iman kita semakin bertumbuh dan berkembang, dan semakin banyak orang yang tertolong, semakin banyak orang yang dipertobatkan. Itu pertama. Yang kedua, iman murid-murid yang ada di Yope itu ternyata sangat berpengaruh bagi itu Tabita atau Dorcas yang sudah meninggal. Mereka minta Petrus dan teman-temannya berdoa untuk pemulihan Dorcas atau juga Tabita. Dan ternyata permohonan iman mereka ini itu dikabulkan dan terjadi mukjizat. Bahwa iman bersifat sosial mendatangkan rahmat berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Dan yang ketiga, iman itu tidak hanya dalam kata-kata tapi dalam perbuatan seperti nyata dari iman Tabita atau Dorcas. Itu tampak dikatakan oleh Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka iman tidak cukup hanya dengan kata-kata, tidak cukup hanya dengan doa, dengan kata-kata yang itu meyakinkan, kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, santun, dan penuh kasih, tapi iman harus tampak dalam perbuatan nyata, perbuatan belas kasihan, karitatif, sehingga banyak orang dipulihkan, banyak orang peroleh berkat melalui iman kita. Itu 3 hal yang perlu kita renungkan. Iman mendatangkan rahmat. Kalau diwartakan, iman itu bersifat sosial dan mesti juga berpengaruh bagi orang lain. Dan iman harus nyata dalam perbuatan konkret setiap hari, dalam perbuatan karitatif, perbuatan cinta kasih. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus berkati kami supaya kami semakin beriman, tambahkan iman kami supaya nyata dalam perbuatan sehari-hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat rahmat-Nya kepada saudaraku sekalian serta segenap keluarga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat,
dan salam tangguh selalu. Haleluya. Tuhan memberkati.